Nah, gitu tadi ya. Ada pertanyaan? Secara garis besar sih itu, tapi ada juga yang tidak memakai pendahuluan langsung ke tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah ini. Kemudian jenis penelitiannya, lalu metode, kemudian hasil, kesimpulan, dan ada juga yang tidak menulis implikasi. Tapi ini kan artikel yang pernah saya submit di Scopus Q2 apa Q3 kalau sekarang. Waktu itu Q2. Mereka menghendaki kayak gini nih. Ada pendahuluan dulu, kemudian ada tujuan, jenis penelitian, metode, kemudian hasil, kesimpulan, dan ada implikasi terakhir. Nah, gitu. Lalu keywordnya seperti ini. Eh, jadi apa yang kita bahas itu, yang menjadi kata kuncinya harus kita tuliskan di sini. Tadi aturannya 3 sampai 5 kata ya. Ini masing-masing, kalau saya kan submitnya di jurnal ini. Jadi masing-masing jurnal itu punya gaya selingkung. Jadi artinya bisa jadi di sini berbeda keywordnya yang diminta berapa katanya yang paling maksimal. Kemudian bisa juga di tempat yang lain berbeda. Tapi secara garis besar keyword itu tidak lebih dari 5 kata. Misalnya sekarang kalau saya bahas tentang bagaimana slow learner kesalahan slow learner dalam menyelesaikan soal bilangan bulat, misalnya di sekolah dasar, berarti saya ambil kata kuncinya adalah, tadi kan tentang slow learner. Kemudian teori yang saya pakai tentang human error analysis. Nah, saya buat di sini seperti ini. Nah, apa namanya, ini keyword itu disusun tulisannya berdasarkan alfabet gitu. Mana yang lebih dulu muncul adalah sesuai dengan urutan alfabetnya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Ini untuk contoh penelitian kualitatif. Saya juga punya penelitian yang barangkali kalian di sini pengembangan ya kebanyakannya ya. Ibu ada contoh yang itu nggak Bu R&D? Iya, pengembangan. Pengembangan. Saya nggak pakai R&D tapi pakai ini, pakai ADI. Tapi nggak apa-apa, Iya, saya, ngambil saya tunjukkan contohnya ya. Kurang lebih isinya juga seperti itu. Penelitian. Sebentar saya cari. Nah, sudah terlihat belum? terlihat Sudah, Ibu. Ibu. Nah, ini yang penelitian pengembangan nih. Yang dikembangkannya adalah website media pembelajaran yang bernama InMath namanya. Jadi dibikin website yang digunakan untuk siswanya belajar di era ini kemarin. Sebenarnya dibuatnya penelitiannya itu pada waktu pandemi kemarin, tapi karena tulisannya mau dilaporkan setelah penelitian, jadi orang sudah tidak pandemi lagi, maka ini saya ubah judulnya jadi Endemic Era. Ini tulisan mahasiswa sebenarnya, hasil penelitian mahasiswa maksud saya. Tapi saya yang tuliskan, pembimbingnya Pak Tri sama Bu Dwi Antari. Sama seperti tadi, kalau ini langsung ke tujuannya. Tujuannya adalah ini, kemudian ini metode yang digunakan, mengarah kepada siapa nih? Bock and Gall kalau ini. Nah, ini langsung ke metode. Yang pertama itu tujuan, kemudian langsung ke metodenya. Ini metodenya sampai di sini. Nah, lalu hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya seperti ini, sampai ke bawah. Nah, lalu ini adalah kesimpulannya. Jadi ini tidak membuat apa namanya pendahuluan di bagian awal, kemudian juga tidak ada bagian implikasi.
gitu. Kurang lebih sama lah kalau untuk abstraknya. Nah, ini kata kuncinya, ini pakai Bob and Gal. Ini sebenarnya mirip Edi ya, langkah-langkahnya Edi. Ini e-learning, kemudian InMed, nama apa website yang dia buat, lalu media, terus website. Gitu. Nah, secara garis besar, abstrak isinya begitu. Kemudian ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, saya mau lanjut ke apa isi pendahuluan. Ini udah ya? Ada yang mau bertanya lagi? Dari saya cukup, Ibu. Nanti saya memberikan contoh-contoh artikel yang sudah saya buat, atau bisa juga saya kirimkan linknya, tapi yang fokus sih, yang berbahasa Inggris. Ya. Nah, itu bisa lihat di sana ya, contoh-contohnya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi buku panduannya. Nah, bagian inti. Bagian inti berisi latar belakang penulisan, kemudian rumusan masalah, lalu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Nah, kalau membuat artikel yang untuk dipublish di jurnal internasional misalnya atau jurnal nasional, biasanya tujuan, manfaat, serta rumusan masalahnya itu dibuat dalam satu kesatuan sama latar belakang. Kalau ini maksudnya bagaimana, Rizka? Oleh panitia. Apakah dibuat subnya begitu? Misalnya bab pendahuluan, A, latar belakang seperti penulisan skripsi, B, rumusan masalah, C, tujuan dan manfaat yang diinginkan. Iya, Ibu sepertinya seperti itu. Nah, kalau gitu, ini nggak bisa kita buat A, B, C, D, E, A, B, C nih. Karena yang saya lihat untuk bab 2 ini, isinya ini saja gitu. Maksudnya tidak harus dibuat A, B, C, D, tapi apa bab 2 ini berisi tentang landasan teori, kemudian kerangka berpikir, lalu uraian mengenai pendapat terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Kemudian, nah ini kan tidak mungkin kita buat dalam bentuk penomoran seperti itu kan, tapi secara garis besar isi dari tinjauan pustaka itu kayak gini. Jadi saya mikirnya ini tuh juga bisa apa tidak dibuat dalam bentuk ABC, tapi latar belakang atau pendahuluan itu harus berisi latar belakang penulisan, kemudian perumusan masalah, lalu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Jadi dalam satu kesatuan saja, tidak dipisah-pisah jadi ini. Gitu mungkin ya, Rizka. Berarti dibuat itu ya, Bu, apa paragraf gitu ya, Bu? Iya, misalnya gini nih, ada tulisan yang saya buat ini nih. Nah, ini kan juga sebenarnya berisi rumusan masalah di dalamnya ya. Kemudian ada juga tujuannya. Nah, lalu saya tidak membuatkan dalam bentuk apa namanya penomoran yang seperti itu, tapi saya buatkan dalam bentuk paragraf saja seperti ini. Semuanya kayak gitu biasanya. Saya jarang temukan ini format penelitian, format artikel yang ada eh, dalam bentuk penomoran yang seperti itu untuk yang latar belakangnya. Nah, ini juga kayak gini nih. Ini juga. Ini kan jadi dalam bentuk pendahuluan itu memang dalam bentuk paragraf semuanya. Nih, ya, kita buat dalam bentuk paragraf saja ya. Yang saya pahami sih seperti itu. Nah, jadi latar belakang penulisan. Nah, latar belakang itu udah ada yang punya Zoom Premium tidak?
Siap saja nih. Nanti kita ini lagi ya. Kalau misalnya berakhir nanti saya kasih link baru. Kalian gabung lagi ya. Nah, jadi latar belakang itu, sebentar. Saya biasanya bikinnya seperti ini kalau latar belakang. Jadi saya ceritakan dulu tentang kondisi idealnya itu seperti apa. Jadi kondisi ideal, ideal yang kita inginkan itu misalnya dalam pendidikan kita maunya seperti apa. Nah, jadi misalnya di awal ini saya ceritakanlah tentang pemahaman itu seperti apa, kemudian apa pentingnya pemahaman konsep itu, lalu eh, kondisi realnya, kondisi realnya seperti apa. Nah, ternyata kondisi realnya tidak sesuai dengan kondisi ideal. Nah, kalau kondisi real tidak sesuai dengan kondisi yang ideal, berarti kan ada masalah nih. Nah, masalah. Lalu masalah tersebut yang kita ceritakan, kita bahas masalahnya apa. Misalnya di sini kan saya cerita tentang pemahaman konsep ya. Ternyata pemahaman konsep yang saya temukan di lapangan ternyata seperti ini nih. Ini jawaban mahasiswanya tidak lengkap misalnya atau terjadi banyak kesalahan nih, banyak kesalahan. Berarti kan ada masalah kan? Nah, masalahnya apa? Nah, itulah yang saya analisis di sini kayak gitu. Lalu selain ini kita sudah ada masalah nih kan, kita ini mau tunjukkan apa sih kebaruan dari setelah ada masalah, kita kan mau memberikan solusi ya, memberikan solusi, lalu solusinya seperti apa? Jadi saran atau solusinya seperti apa? Nah, kemudian yang penting lagi, setelah kita memberikan saran atau solusi ini, kita lihat dulu peneliti sebelumnya sudah melakukan apa. Peneliti terdahulu, peneliti terdahulu sudah melakukan apa. Jadi, kalau misalnya peneliti terdahulu sudah melakukan apa yang sudah kita sarankan, harusnya apa ya? Apa saran dari kita itu tidak bermanfaat sebenarnya kan? Jadi, selain kita memberikan solusi, solusi yang kita berikan itu harus punya kebaruan. Nah, jadi ada kebaruan di sini. Atau kalau dalam istilah penulisan ilmiahnya itu biasanya disebut dengan novelty. Untuk melihat kebaruannya seperti apa yang kita lakukan. Kita harus lihat dulu peneliti terdahulu sudah melakukan apa. Misalnya yang saya buat di sini ya, bentar. Nah, nih biasanya di bagian akhir nih dibuat. Beberapa penelitian yang menganalisis tentang pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar berbasis konstruktivis dalam matematika telah banyak dilakukan. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh ini. Kemudian hasil penelitiannya tentang apa misalnya. Nah, kemudian selanjutnya penelitian ini, hasil penelitian tentang apa? Lalu penelitian saya sendiri nih, saya sudah melakukan penelitian tentang apa sebelumnya. Nah, jadi dari sini, dari yang sudah dilakukan oleh orang lain, ternyata ada yang belum dilakukan. Secara umum, penelitian terdahulu banyak meneliti tentang efektivitas penggunaan bahan ajar berbasis konstruktivis dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar. Sehingga pada penelitian ini fokus untuk menganalisis bagaimana pemahaman konsep. Jadi orang-orang terdahulu penelitian itu banyak tentang ini yang saya ceritakan tadi ya, terhadap hasil belajar. Nih, penelitian terdahulu itu fokusnya pada hasil belajar, sehingga untuk kebaruan dari penelitian ini, nah saya mau fokusnya ke pemahaman konsep gitu, karena masalahnya tadi adalah masalah tentang pemahaman konsep. Nah, seperti itu. Jadi ada kebaruan dari penelitiannya, gitu ya. Kemudian kalau mau memasukkan rumusan masalah, jadi kalau dalam skripsi itu rumusan masalahnya itu berupa pertanyaan nih. Lalu tujuan.
Nah, ceritakanlah rumusan masalahnya seperti apa. Rumusan masalah kalau berupa pertanyaan, sesuailah dengan ini judulnya. Kalau judulnya tentang pemahaman konsep matematis mahasiswa menggunakan buku teks dengan pendekatan konstruktivis, berarti rumusan masalahnya bagaimana pemahaman konsep mahasiswa menggunakan buku teks dengan pendekatan konstruktivis. Kemudian tujuannya berarti kita mau melihat pemahaman konsep matematis mahasiswa menggunakan ini. Hmm. Di artikel-artikel ilmiah itu jarang sih mereka apa namanya memisahkan seperti yang saya sebutkan tadi pakai A, B, C seperti itu jarang, tapi include ke dalam tulisan. Sebenarnya apa yang sudah ditulis tadi, apa yang sudah dibahas, ini saja tuh sudah mencakup tujuan nih sebenarnya. Jadi penelitian ini fokus untuk menganalisis bagaimana pemahaman konsep. Nah, ini kan sudah tujuan dari penelitian sebenarnya. Ini tujuannya untuk menganalisis bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap ini ya, dengan menggunakan buku teks yang berbasis konstruktivis tadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi intinya di latar belakang tersebut kita mulai dengan kondisi ideal yang ada eh, di yang harusnya seperti apa gitu. Kondisi ideal yang kita inginkan. Misalnya pemahaman konsep itu yang seperti apa, kemudian pentingnya pemahaman konsep seperti apa. Lalu kita ceritakan ternyata kondisi realnya seperti apa. Misalnya pemahaman konsep siswa dalam mengerjakan soal pertidaksamaan nih kalau pada masalah ini. Nah, itu mereka masih banyak salahnya misalnya ya. Jadi kalau seperti itu kan ada masalah. Nah, karena tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, berarti terjadi masalah. Jadi kita sarankan solusinya seperti apa. Misalnya solusinya, misalnya ya, memberikan buku teks berbasis konstruktivis, misalnya. Nah, lalu kita ceritakan untuk melihat kebaruannya, sebenarnya penelitian tentang konstruktivis atau buku teks itu sudah banyak dilakukan. Namun, eh, peneliti-peneliti terdahulu belum meneliti tentang seperti yang saya sampaikan tadi di bawah, belum meneliti tentang pemahaman konsep misalnya, atau mereka terlalu berfokus kepada pemecahan masalah, atau mereka terlalu berfokus kepada kemampuan yang lainnya, misalnya tidak ke pemahaman konsep. Nah, itu bisa dilihat di sini. Jadi, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan kita tampilkan hasilnya. Nah, lalu baru baru kita tahu novelty-nya apa dari sana. Begitu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah kebayang belum apa yang mau Kebayang dikit, Ibu. kalian sudah punya ide masing-masing tidak tentang penelitian yang mau dilakukan? Nah, kira-kira nyambung nggak dengan misalnya bisa dibuat seperti ini tidak nih? Pendahuluannya kayak gini nih, terus kondisi awalnya seperti apa, kondisi realnya kayak apa, masalahnya seperti apa, lalu solusi yang ditawarkan apa, kemudian ada tidak novelty dari apa yang dikerjakan itu? Kira-kira sudah ada tidak dari masalah yang ingin diangkat? Ini sudah memuat semuanya ini belum? Ini sudah mau berhenti Zoom-nya. Kalau berhenti saya bikin link baru lagi nanti join lagi ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari saya tidak ada, Ibu. Oke, Nazkia. Ya, dari saya juga cukup, Ibu. Ini tim dari Tahnia, tim dari Rizka, tim dari Septiani. Satu lagi siapa ya? Emang cuma 3 tim aja ya? Sebentar, kalau Tahnia tentang apa kelompoknya? Sudah ada ide, tidak idenya tentang apa? Biar saya tahu.